sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pak, sebentar ya Pak ya. Tadi mau cari-cari, mau ajak makan salmon. Nih Pak, kan musim hujan nih Pak. Kalau beberapa bulan lalu pengamat bilang kalau misalnya 13 sungai dikeruk, mudah-mudahan 40% banjir di Jakarta berkurang. Sejauh ini sudah sampai mana progresnya? Ya kita nggak bisa keruk semua. Kalau banyak masih rumah-rumah ilegal takut roboh kan. Tapi ya selamanya jalan aja. Kita keruk yang bisa kita keruk aja. Selain itu Pak, apalagi Pak proyeknya untuk maksudnya proyek Apa cara? Jangan-jangan ada banyak sekali pinggiran sungai karena punya BPN nih izin. Jadi banyak sekali jalan inspeksi itu ada sertifikat. Ya. Kalau udah sertifikat nggak bisa. Kita paling nawarinnya mau jual nggak? Nah Pak, tindakan lain Pak, kan ini belum semua tindakan lainnya apa Pak? Pak, kalau pelanggar, ketua pelanggar di rumah. Kita saluran-saluran itu semua mesti bisa ngalir ke saluran. Gorong-gorong sejauh mana? Kita kerjain terus. Aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum KONI DKI Jakarta beserta para pengurus, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang kami ucapkan di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara pelepasan kontingen DKI Jakarta menuju Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS 2013 di Yogyakarta pada hari ini Selasa 19 November 2013 dan acara Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kontingen Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi duta pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional tahun 2013. Jadikan acara pelepasan kontingen Provinsi DKI Jakarta
untuk mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional tahun 2013 sebagai momentum bagi kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tumbuhkan selalu dalam diri kami kontingen Provinsi DKI Jakarta yang akan mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional tahun 2013 di Yogyakarta, semangat dan sportivitas yang tinggi serta kesanggupan untuk mengukir prestasi urusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan Jakarta yang lebih sehat, Jakarta yang lebih bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para hadirin yang saya hormati, para pelatih, official, manajer, dan para atlet Pomnas yang ke-13 tahun 2013. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang ke-13 tahun 2013 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenankanlah saya melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Pomnas ke-13 tahun 2013 akan dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai 30 November 2013 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mempertandingkan 14 cabang olahraga, yaitu atletik, bola basket, bola voli pasir, bulu tangkis, catur, futsal, karate, panahan, pencaksilat, renang, sepak bola, tenis lapangan, dan tenis meja. 2. Kontingen mahasiswa Provinsi DKI Jakarta berjumlah 331 orang, terdiri dari 220 orang atlet, 28 orang pelatih, 24 orang asisten pelatih, 14 orang manajer, dan 45 orang ofisial mengikuti seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. 3. Dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-13 tahun 2013, Dinas Olahraga dan Pemuda bekerjasama dengan Bapomi dan pengurus cabang olahraga Provinsi DKI Jakarta melakukan seleksi dan pembinaan terhadap atlet mahasiswa Provinsi DKI Jakarta. 4. Kontingen mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional selalu meraih prestasi yang membanggakan dengan selalu meraih predikat juara umum sebanyak 12 kali berturut-turut. Sejak Pomnas pertama sampai dengan Pomnas yang ke-12. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Wakil Gubernur berkenan memberikan arahan, motivasi kepada kontingen mahasiswa Provinsi DKI Jakarta yang akan berjuang pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-13 tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian laporan saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ketua Kontingen Pomnas DKI Jakarta.
Sambutan apa pelepasan ini? Sambutan sekaligus pelepasan mohon izin Pak. Ya, saat pengalaman saya juga pengalaman. Yang saya hormati Ketua Umum KONI DKI dan jajarannya. Ini sebagai DPRD yang terhormat dengan DPRD yang tadi sebut bahwa Pak Radiono dari jajaran Pemprov juga seluruh peserta pemilihan. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Itu satu hal yang membanggakan kita, DKI 12 kali juara betul-betul. Tentu kita harapkan kali ini ya menjadi 13 kali. Saudara berpikir ada 13 sial itu loh jadi satu. Jadi yang 14 berapa lagi gitu ya. Bukan berarti tidak ada istilah ada 13 tidak baik. Dia jangan dilewati. Kalau juara nyambung saja. Ya saya kira yang paling penting saya juga tidak tahu apakah saudara-saudara dulu asli orang Jakarta apa dari daerah. Karena Jakarta selalu begitu. Ya kita dulu pernah membuat analisa begini, saya tidak tahu mereka sama atau tidak. Waktu itu kita bicara di gereja, kita selalu mengatakan di daerah itu susah cari pengungsi, cari orang yang berbakat. Lalu kita temukan, ternyata kenapa? Hampir semua orang daerah itu pindah ke Jakarta. Begitu dia SMA, dia pindah, SMA, dia pindah. Jadi kekurangan orang di daerah, begitu besar sedikit, pindah. Nah, saya mudah-mudahan kita ini juara karena yang pintar-pintar di daerah itu ke Jakarta gitu. Jumlahnya lebih banyak. Nah kalau itu terjadi itu tidak apa-apa. Asal saudara-saudara berpikir, kalau kita kumpulan dari seluruh Indonesia, kita harus berpikirnya itu jangan jadi jagoan di Indonesia lagi kan. Kalau terus-menerus menang, jadi asumsinya berarti benar ini. Nah, saya harus pikirkan bagaimana merupakan suatu pemanasan kita untuk ke tingkat yang regional. Nah, ini saja kalau ditanya bagaimana orang 2012 kali juara, susah juga kasih nasihat lagi. Kita juara. Tapi satu hal yang mesti kita ingat bahwa kesombongan itu adalah awal dari kejahatan kita. Nah, ini prinsip ini masih berlaku dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, waktu kita ketemu orang, waktu tanding, jadi jangan menganggap remeh, karena merasa kita juara umum, ini bisa jatuh. Nah, kita harus tetap dengan prinsip seorang atlet, kita latihan tiap hari dengan tekun untuk dipakai ini. Soalnya kan begitu ya, kita latihan, kita tunggu masa pertandingan, di situ kita habis-habisan. Ya istilahnya kita nggak mau ingat lagi latihan yang susah, tapi di sini juga jangan ngalah, karena Anda ngalah 1 detik pun Anda hilang kesempatan itu. Nah ini yang prinsipnya sudah punya, memandang orang lain semua adalah lawan yang tangguh. Tidak ada berpikir ini remeh belum tentu, dan badan belum tentu, kecil-kecil lebih jago di sini, belum tentu juga kan. Jadi ya kita nggak bisa memandang orang dari, nah kecuali udah dilihat ya, saya tidak tahu dari official atau pelatih sudah nonton video-video pertandingan klub yang lain. Maksudnya kalau kita tinju kan begitu kan, kalau kita mau tanding pasti kita putar ulang seperti apa lawan kita. Nah, saya tidak tahu di DKI mungkin tidak perlu menganalisa sampai begitu jauh waktu kita juara umum gitu. Tapi harusnya dianalisa. Saya kira setiap kita tanding kita harus ukur. Lakukan apa saja, kita bisnis apa saja. Jadi waktu saya kuliah digunakan nilai rata-rata kelas. Lalu saya protes, masa saya dapat 78 tidak lulus. Dosennya bilang, yang lain dapatnya di atas 78, jadi kamu yang paling bodoh. Kenapa lulus? Tidak lulus katanya. Karena kalau bicara bisnis, bukan berarti kamu tidak pintar. Masalahnya orang di zaman kamu lebih pintar dari kamu, ya kamu kalah kira-kira gitu. Jadi kita mesti selalu di atas rata-rata. Nah bicara olahraga juga sama. Saudara hebat, semua hebat. Tapi persoalannya kalau di Pomnas kali ini yang lain di atas saudara, ya saudara kalah dengan itu. Nah ini prinsipnya harus kita tahu, kita selalu di atas rata-rata. Jadi tentu sudah Indonesia kita naik lagi ke tingkat yang regional. Terus kita naik. Kita potensi bangsa sangat besar. Penduduk begitu banyak, masa cari 11 orang main bola aja nggak ada yang bagus. Jadi kalau kita bicara gitu kan, dari badminton nggak ada. Contoh ada hijau ada jelas. Ya kita bukan bangsa petunda. Kalau soal ukuran badan,
juga banyak soal latihan saja. Kita latihan tahan atau tidak? Kita rata-rata tidak tahan. Nah, kemarin saya pengen tahan kalau lari itu ya kira-kira 6 menit kencang gitu. Udah itu nggak kuat lagi, bisa putus itu. Nah ini karena udah mesti ukur. Nah ini jadi kalau udah berantem sambil lari udah pasti kalah. Jadi kalau berantem pasang badan aja udah gitu. Tapi itu juga sama. Nah ini kita mesti tahu siapa kita. Nah kita tahu latihan, kita terus mesti pompa. Sebagai mahasiswa tentu yang di Indonesia perlu menggantungkan harapan kepada prestasi olahraga. Jadi mesti menggantungkan pada kuliahnya. Nah, kuliah juga tidak ditinggalkan. Ini juga bukan semacam tour saja, bukan. Jadi ini bukan semacam untuk prestasinya saudara dari seluruh Indonesia. Nah itu yang saya harapkan dan saya yakin kalau dia berangkat 13 tidak siap ya pasti kita juara umum lagi untuk yang ke-13 kalinya. Saya yakin kalau tampangnya oke-oke. Saya mengucap syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan kontingen Provinsi DKI untuk Pomnas ke-13 di Yogyakarta secara resmi saya lepas. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dan acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat diawali Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan diikuti undangan lainnya. Baik, untuk sesi foto yang pertama kami persilakan kepada para ofisial kontingen Pomnas. Di cabang atletik. Ya, cukup. Cabang karate dan pangan beserta para pelatih dan manajer, kami persilakan. Untuk cabang pencaksilat beserta bersama banyak sekali bangunan bisa tanpa izin pun udah jadi. Itu yang saya pernah bilang, orang protes saya kan. Kalau kamu minta saya tegakkan aturan, mungkin setengah akan dibongkar ya. Karena banyak sekali bangunan-bangunan itu tidak ada izin, dia terjadi begitu. Coba aja lihat ruko-ruko, mana berisi di rumah ada ruko. Nah, berarti menentukan restoran, kita tidak menyesuaikan situasi. Dan kita akhirnya fokus, yang belum jadi aja kita fokus. Tapi kalau yang kena, jalan inspeksi sungai atau waduk, kalau kamu tidak ada izin, kami bongkar. Kita bongkar. Dan kita selama kita kerja ini memang terus ketemu ya kita bongkar. Tapi kalau memang itu tidak kena ya kita nggak bongkar dulu. Karena Jakarta baik itu salah, kamu bongkar yang mana? Orang akan protes kan, kenapa kamu bongkar rumah saya tidak bongkar rumah dia gitu loh.
Kalau semua saling begitu, bongkar semua ya setengah dibongkar nanti. Dikasih waktu nggak Pak sampai kapan? Soalnya Nah kita nggak tahu. Tapi kalau untuk kena ya pasti ada bongkar. Tapi kalau dia ada surat hak milik nggak bisa. Nah itu gimana? Itu yang masalah kita. Jadi solusinya? Solusi kita harus beli. Oh, ganti rugi. Kalau dia nggak ada surat nggak ada apa, kita bisa langsung bongkar kalau kena jalan inspeksi. Kalau yang ilegal Pak? 19 nih, ini ada 6,5 lantai. Dapat itu yang saya bilang, kalau udah terjadi punya, Anda kalau suruh saya bongkar, dia akan tanya kenapa nggak bongkar yang lain. Kalau saya bongkar yang lain setengah Jakarta mau saya bongkar. Itu pertanyaan saya. Itu orang marah kan. Sepakat 6,5 lantai, ini rumah itu saya bilang kalau udah jadi begitu kita udah nggak bisa bongkar. Itu yang masalah. Tanggapan Pak Sudinnya gimana? Ya udah yang lewat-lewat dulu mau bilang apa? Nah, kita mau ganti yang mana pun hampir semua juga sama-sama aja. Kalau sekarang lagi berjalan bisa stop. Bisa stop ya. Nah, beda. Kalau yang pemukiman ilegal di bantaran sungai itu yang kena jalan inspeksi itu Kita kalau nggak mau bongkar. dibongkar itu harus menunggu Rumah susun. dulu Pak. Karena kasih rumah susun, kasih isi aja dibilang melanggar HAM, kalau nggak ada rumah susun bisa camping semua. Nah itu nanti pemberian. Bisa tidur di depan semua protes. Orang sekarang kan lucu Jakarta itu loh. Udah salah tapi ngerasa bener. Terus itu Coba kalau kita bongkar tambah rumah susun, bisa-bisa dipimpin dari Komnas HAM nginep di balai kota kali. Pak, terus yang memberi IMB yang mau diapain Pak? Kalau misalnya, karena itu udah jelas-jelas melanggar tata ruang. Kalau dia ada belum tentu, karena kita belum pernah punya tata ruang yang benar. Makanya kalau ada laporan kita cek, kalau kita butuh bongkar, dia patokan kita gini, di Jakarta kita bongkar. Kita nggak usah bilang pelanggaran dulu deh. Nanti mau dibongkar setengah sih yang dibongkar. Yang penting sekarang gimana bisa menormalisasi sungai dan waduk. Nah siapapun yang ada di sungai dan waduk, kami akan bongkar kalau tanpa izin. Tapi bongkarnya pun harus ada rumah susun dulu. Itu aja. Tapi kalau dia ada izin, kami akan beli. Tapi kalau dia tidak bisa, kita tunggu tahun depan PP yang baru tentang pembelian tanah untuk kepentingan negara. Tahun depan kan berlaku nih. Nah kalau kira-kira kan kena rumah kamu tidak mau jual pun setelah saya pakai harga appraiser itu Anda tidak mau terima, saya akan titip di pengadilan konsinyasi, saya robohkan rumah Anda. Karena itu kepentingan negara. Itu akan kita lakukan seperti itu. Pengelupan tidak bisa maksimal Pak dengan adanya mereka. Kemarin 21 siswa SMP membaca buku. Iya, makanya saya mau kasih tahu Pak Taufik. Itu kita mesti tegas sudah. Jadi mau diapain? Ya kita kan kriminal anak SMP penjara penuh kan. Mungkin tidak naik kelas. Kita pindahkan sekolah lain orang protes kok. Ini tahap awal pindahkan ke sekolah. Pindah sekolah dulu dipecah. Tapi kalau masih tawuran juga ya tidak naik kelas. Kalau masih itu juga kembalikan kepada orang tua. Tapi kalau orang tua masih protes juga ya sudah Anda ngajarin kami kan. Kalau anak Anda kami penjarakan gimana? Kalau dia nggak penjarakan tidak mau juga kan? Ya sudah kalau itu ikutin aturan sekolah. Kalau tidak mau ikutin aturan sekolah kami ya jangan sekolah di sekolah kami. Ini ada tindak lanjut ke dinas pendidikan atau sekolah? Ada. Jadi gurunya juga mesti diperhatikan. Masa anak kamu muridmu nakal kamu tidak tahu? Kan langsung ketahuan kan? Kan bisa ngajar di kelas masa nggak tahu sih? Yang tukang tidur, yang tukang gangguin temen harusnya tahu semua. Itu yang kita ingin. Jadi kesalahannya di guru. Minimal guru harus deteksi awal. Tapi bisa saja mereka terlalu kreatif kan? Kan terlalu kreatif kan? Tawuran kan mungkin gurunya juga suka tawuran di sekolah mungkin. Karena nggak pernah dikasih sanksi ya jadi nekat. Jadi orang kan masih ada sanksi. Sanksinya apa ya? Ya kita pindahkan. Kalau udah pindahkan bisa tidak naik kelas atau dikeluarkan. Kalau yang warga kalau seperti di Johar Baru Ada usaha polisi udah. Ya kemarin sampai bakar rumah segala macam di Johar Baru. Harusnya dipidana itu. Kalau polisi, harus lapor udah pidana. Kalau dari Pemprov langkah untuk warganya yang antisipasi atau Nggak bikin pesta aja masih berantem kok. Gimana? Direktur Mika. Jadi maksudnya diduga terpleset di jembatan penyeberangan. Nah itu jembatan penyeberangan Kita lagi Jakarta mau gimana? bagusin semua JPO dengan iklan dan punya kewajiban membersihkan. Kita mau bikin peraturan baru. Karena semua JPO juga dibersihkan 6 bulan sekali. Jadi kalau kita tender orang menguasai iklan, dia harus bersihkan itu tiap 2 hari. Dia lebih fair. Oh jadi pihak pengiklannya yang membersihkan Pak? Dari PU sendiri? PU? Itu tadi, di sini cuma bersihin 6 bulan sekali. Nah kita pengen. 6 bulan sekali di semua JPO. Ih, harta-harta. Di Susun.
JPO mah. Bapak bilang Bapak Dishub. Bukan PU, Bukan. JPO. 6 bulan sekali Pak, isi JPO. Iya. Nah, itu Katanya gimana begitu. Pak harusnya? Makanya harusnya tiap 2 hari kalau di luar negeri dirawat. Makanya kita pengen lelang kepada perusahaan iklan. Ya. Ikut rawat juga ya? Iya, tiap 2 hari bersihin. Disuruh ganti mau ganti baju lagi takut diomelin ya. Dari bos partai. Ini bahaya. Tapi bagus tuh bajunya. Merah cabai. Gimana? Berbasi. Berapa Pak? Eksibisi muter-muter di Bangka. Saya dulu ikut ini udah kecil lah dulu si host. Iya si host. Si Hadi kan? Iya. Si host. Terus ikut Mingsen. Poisen ya. Udah main lagi udah. Sekarang di kantor. Ya di Pak tinggal di Muara Karang ya, di ketua RT Pak RW. Pelatih. Tapi masih main kan? Masih. Kalau yang biasa main masih main. Titi dari Solo sering main karena saya. Dia masih main. Bang putus ini, wah saya bilang enggak lagi lah. Kita udah umur ini udah. Kalau sering main nggak apa-apa. Kalau kita yang udah sempat berhenti, selesai. Orang lari pengen kuat saya tes 6 menit kenyang-kenyang udah kuat lagi. Pengen tahan 6 menit udah. 6 menit udah itu udah nggak kuat lagi. Orang Kalisa tahu. Mana ya satu adik kelasnya Kalisa satu jurusan. Di salah staf Farid main nasional. Yang kemarin saya salamin Pak, yang waktu kita ngobrolin Trisakti itu. Trisakti salam. Tim Pogok ini saya kebetulan belum lama. Minum ya? Iya. Ini Mas Jimmy wakil ketua, Edi di bendahara, Rifki juga di wakil ketua dan apa ya? Komisi pertandingan. Komisi pertandingan. Jadi memang sejak saya jadi ketua Perbasi ada satu program yang kita khususkan buat itu Piala Gubernur untuk SMA karena mahasiswa nggak bisa kan ada bapomi ya, jadi kita ambil SMA Piala lakinya Pak Gubernur yang kasih, perempuannya saya yang kasih. Kok bukan wakil gubernur ya? Boleh, kan pialanya kan bergerak di mana? Kemarin waktu ketemu Pak Gub hari Senin, kita balik. Kata Pak Gub bilang ini, Sam, harusnya kamu yang laki dong, saya yang perempuan, kata Pak Gub. Oh iya, nanti kita tukar. Tapi pialanya lebih gede yang laki. Jadi memang ini rutin tahunan, Pak Wagub, tahunan. Di mana tadinya? Kuningan. Pasar festival. Iya, Kuningan. Pasar festival. Yang kedua, yang pertama di Romangun, yang kedua kemarin di pasar festival. Tapi syukur kita peminat basket bukan seperti peminat bola yang semua gabung-gabung. Orangnya inilah, lebih tertib orang-orangnya gitu. Nah, kita udah jalan untuk tingkat wali kota. Mulai Kamis baru mulai tingkat. Kemarin merasa juga ya, Pak Erik bikin tohir yang 3-3. Iya, tiga. Hebat itu. Juara dunia itu Pak. Sebenarnya juga ada yang juara dari pemain-pemain veteran dunia di PRJ itu juga. Iya. Jadi kita perasaan ini. Sempat dia juga kan. Oh ini gitu penting. Iya. Seru juga sih ya. Yaitu pecahin rekor Nusa Puri, lapangannya 13 lapangan. Sedunia gelar veteran baru kali itu ada. Tahun ini main di Wuhan, kemarin udah selesai. Oh, di Wuhan ya. Tahun lalu ya itu ya. Iya. Kita baru dilantik belum lama saya ingat. Iya betul. Jadi kerjaan masih banyak, cuma mau beli nonton basket. Terus rencananya kapan? Wilayah udah selesai. Wilayah Kota Mandi udah selesai. Provinsi mulai hari Kamis ya. Hari Kamis besok tanggal 21. Anak-anak SMA ya. Ya. SMA. Jadi juara-juara wilayah Pak. Dua tim dimajukan ke DKI. Jadi ada 10 tim putra, ada 10 tim putri. Gitu. Berapa hari itu tadinya? 8 hari. Jadi hari Kamis sampai hari Minggu tanggal 21 sampai 24. Senin Selasanya kita libur biar mereka konsentrasi balik dulu belajar. Kita mulai lagi hari Rabu sampai hari Sabtu. Finalnya hari Sabtu tanggal 30. 30 ya. Hari Kamis ada pembukaan. Ya, Kamis pembukaan. Jam 7. 7 malam. Jam 7 malam. Tunggu Pak Bu. Dia nggak nulis
disposisi gitu. Iya. Kita tergantung disposisi. Nah kebetulan ini biasanya anggarannya lagi nggak ada nih Pak Wagub. Waktu tahun yang lalu 2 tahun itu saya nggak. Gue di KONI. Nah, gini Pak, saya juga nggak bisa ini anggaran KONI saya biasa deh Pak. Jadi gini Pak, peta pemilihan bola basket ini kita kan pemilihan olahraga ini kan ada piramida Pak. Jadi ada pemasaran olahraga, ada prestasinya. Kita sepakat bahwa kalau pemasaran olahraga itu jenjang kita mahasiswa dan pelajar itu bisa pemerintah tanggung jawab sesuai dengan undang-undang olahraga Pak. Dan kemudian sesuai dengan itu Pak Uci waktu memasukkan di SL ini ke anggarannya stabil Pak ya, 2 tahun belakang. Iya, masih masuk di anggaran dinas olahraga. Tapi tahun ini nggak ada. Terus Pak Wagub kita minta sama KONI. Alhamdulillah, KONI bantu Pak. Cuma kan bantu, namanya KONI bantu karena KONI itu kan sering membantu kita Pak, banyak kita dibantu sama KONI. Dan ini karena menyangkut pelajar, KONI bingung posisi mau apa. Ya, kita masukkan anggaran 2014 kita masukkan ke disorder. Semua anggaran disorder. Ya. Jadi akhirnya saya minta tolong banget sama KONI. Ya, ini iklan dong berarti, pakai iklan. Saya taruh nggak pakai iklan, kita nggak pakai iklan Pak. Cuma sejadinya KONI membantu kita lah. Cuma karena itu judulnya pelajar, KONI minta tolong kita, tolonglah jangan pakai berbau pelajar, mereka takut salah karena mereka tidak mau pelajar Pak. Mereka mau pemprov, bukan mau pelajar. Pemprov itu nggak pelajar, kita mau ini pemprov ini 2 KONI. Jadi kita kemarin membuat sedikit terobosan ya Pak Icuk ya. Kita membuat namanya kejuaraan junior sewilayah DKI Jakarta, setiap wilayah dan ke DKI-nya gitu Pak. Kita agak ini kan sedikit. Karena kalau pakai nama pelajar, KONI-nya nanti nyangkut. Domain pelajar Dinas pendidikan beda lagi ya, nggak ada hubungannya. Dinas pendidikan. Iya sih kita sama Pak ya. Rekomendasinya dari dinas pendidikan. Rekomendasi kita sama sekolah. Peserta. Nah, KONI bantu dari 400 sekian yang kami butuhkan, KONI ada bantu 300 gitu Pak. Jadi kita masih kurang 100 sekian itu apa kita ketemu Pak Gubernur. Berapa yang dibutuhkan yang kurang, silakan tulis, sudah dikirim Pak Uci. Kemarin Pak Gub bilang tulis aja kurang berapa. Memang anggarannya ada di disorder tahun lalu juga 400. Sebetulnya gini Pak, iya 400. Sebetulnya kemarin itu kita lagi cari IO nih, kasarnya berapapun, ada IO yang suruh urus. Ternyata nggak gampang juga, mereka belum terbiasa pakai IO yang suruh membuat supaya dapat mengenerate lah, bisa bantu-bantu, tapi belum dapat. Kalau 100 mah gampang, Sanusi aja selesai. Gue udah pikir pasti ngomong. Iya. Bayangin aja, copot 4 roda aja udah bisa bayar loh. Kalau dihitung harga mobilnya. Kemarin Pak Wagub ngomong dia kayak gitu, waktu kita ketemu kemarin mesti ngomong. Nggak sampai 1% kira-kira. Benar kan? Salahnya Pak dicatat Pak. Salahnya ketuanya namanya Sanusi, itu masalahnya. Susah dia minta dana sama kita. Ngomong lah. Itu gunanya kenapa orang pilih jadi ketua kan? Benar. Ada maksudnya. Tapi kami cari ketua nggak yang punya duit Pak Wagub. Kita cari ketua yang pintar cari duit. Kalau ketua punya duit nggak mau habis Pak Wagub. Oh ini cocok, ini pintar-pintar Kita cari duit, makanya mau Pak Wagub. Kita pintar bergurunya sama sebelah. Ada di Jakarta, lebih duluan dia deh. Ini baru kuliah di satu baru Jakarta ya Pak. Tunggu aja disposisi Pak Gubernur gimana. Kita tuh dia yang atur kok. Jadi ikut aja disposisi apa kita ya. Biasanya kita gitu. Minggu lalu sih suratnya udah masuk. Ya udah masuk. Masalah kebutuhan dana dan lain sebagainya. Terus Ke gubernur ya, ke gubernur kan. Iya di Karena hasil rapat kemarin Pak Gub bilang surat deh kita hasil rapat. Nanti sebenarnya kita akan. Sebetulnya kalau mungkin bisa di trace lagi nggak sampai segitu. Kalau kenapa nggak mau pakai iklan? Nggak pakai iklan ya kok junior gitu. Sulit gitu. Kalau sudah pakai APBD persoalannya kan tuh melekatnya masaknya ada di susah kalau aplikasi. Aplikasi benar. 10K itu hadiahnya dari kita. Penerimaan dari kita. Tapi kostum semua dari Milo. Bisa. Jadi harus dibelah-belah. Supaya tidak dibebas. Dan Milo itu udah yang keempat kalinya anggaran kita untuk kostum kita balikin karena menjadi hadir oleh Milo. Karena kita menggunakan. Kalau ada aplikasi bisa. Iya sih kita. Ada nggak sih?
Tapi di trust lah kali kan kayak lapangan kan bisa Pak Rationo. Lapangan Kuningan bantu. lapangan kita kasih. Jadi kalau bantu bisa. Lapangan kita kasih. Tapi mungkin ininya Pak, mohon maaf, lapangan kan ada retribusinya Pak. Jadi kalau kita sih tetap bayar tapi retribusi gitu Pak. Jangan sampai enggak ya. Karena kan mereka juga harus murah banget. Kayak makannya Pak Sanusi lebih mahal. Ya, retribusi Pak. Lu isi bensin aja lebih mahal daripada distribusi. Betul Pak. Suci distribusi. Kalau gitu close, jangan ngomong anggaran. Dia masih ngutang sama saya. Mau pinjemin mobilnya. Oh, yang mana Pak? Yang mana nih? Baru tuh. Baru tuh. Pasti nggak bisa dipakai ya. Sama satu lagi Pak, ini kita kan udah mulai platnya juga Pak. Kan kita kan juga lapangan kan karena banyak acara yang dipakai sana sini karena platda kami dan persiapan Pomnas yang sekarang Popnas maupun PON itu selalu sudah lapangan. Itu nggak boleh pakai perkawinan lagi kan nggak boleh ya? Kalau lapangan ada lagi. Lapangan nggak bisa. Jadi minta seperti Pak Dedi Karatnya dulu, saya minta satu gedung yang untuk kita ya Pak, entah Pulau Gadung atau Kuningan gitu. Karena saya setiap 3 bulan minta kwitansi sama Pak Sicu ke Poni, aduh kwitansi gedung lagi, gimana saya? Karena biasanya gedung jadi tanggung sama Poni Pak. Jadi platda tuh benar-benar ditanggung sama Poni semua. Ujung kaki, ujung pala, gaji anak-anak, extra fooding itu semua ditanggung. Lapangan pun kita bisa minta sama. Ini orang cuma salah lapangan susah dipakai gitu. Pengurus KONI, pengurus basket. Kebetulan saya ketua pengurus basket. Dia pengurus KONI dan pengurus basket juga. Perangkap. Jadi untuk lapangan sudah saya tunjuk di Ramangun. Itu saya dibangun Pak. Yang remaja kecamatan memang itu untuk base campnya basket. Kita masih punya tiap cabang. Itu yang musuh tempat gimana? Soalnya mau bangunin. Iya, kemarin tidak mampu enak. Yang paling dekat pun dia pengen perbaikan acara serah terima kalau di berdikari terapi langsung dibangun sama pengusaha. Iya, dibangunin. Di mana tuh? Di PIK. Oh di PIK. Nah soal anak saya ikut usuk kemarin pertandingan di Gelora Bung Karno apa di Gelora tempatnya jelek banget. Iya, dokumen dari Benang. Kalau ada Benang ngasih rapi. Yang judo udah ya? Judo rapi. Judo udah teman. Judo di Lapak Gading itu ya Pak? Lapak Gading ada, yang di Jakarta Barat juga ada, yang pakai sementara di Sasana Krida punya, udah jalan Pak. Yang Cengkareng yang kurang berfungsi, saya nggak sepi. Luar di Cengkarengnya nggak sepi. Jadi harus dirombak Pak, supaya nanti fungsinya. Saya pengennya rombak terus sekaligus ada rumah susu. Jadi betul-betul orang tinggal situ, anak situ bisa latihan sini. Misalnya jadi ball boy itu jago main tenis. Yang Kedi jago main golf, kan ya biar dia di situ. Bisa olahraga sekalian. Bermanfaat sih. Iya Pak Kiono, di Cempaka Putih itu dekat Wisma Haji buat apa ya Pak? Itu ada karate, kemudian silat di situ. Bela diri Pak, bela di situ ya. Ya, Cempaka Putih. Saya pikir ada lapangan buat. Iya Pak, kita juga ditunjuk sama PP Perbasi sebagai panitia kejurnas 14 tahun bulan Desember. Kita sih udah istilahnya booking tempat di Lokasari. Lokasari kan ya. Mulai tanggal 14 di bawah kita apa di bawah UP bisnis Lokasari? Lokasari itu di bawah itu Pak. Di bawah naungan Bapak langsung ya, bukan UPT soalnya. Di bawah Badan Pengelola. Iya, Badan Pengelola Lokasari. Berarti bukan di bawah ini kan? Bukan. Wah itu Pak, susah banget kalau nggak paham itu bawah. Sampai sekretariat Perbasi Jakarta Barat kita di sana pindah ke Grogol karena di Nusa Sewa 10 juta per bulan ini pengurus barat ya. Kami pengurus sewa gitu. Nggak mesti cabut itu Pak. Iya. Ngaco itu. Parayan rugi terus. Ikutin yang buat Desember kalau bisa keringanan. Iya Pak. Ngaco itu. Mahal bayar di sana Pak. Mahal. Baca Perbasi adalah pembinaan itu Pak. Tahun dulu sih, tahun yang lalu di bikin surat aja kepada mereka pengusin gubernur. Gubernur wakil gubernur. Kalau nggak tembus ke saya nggak ada posisi, saya nggak ada surat. Kerja terusin dulu saya tahu. Berapa bulan lalu saya udah dengar sih dari teman-teman keamanan security sana bahwa BPL Lokasari lagi di datang sama DKI katanya.
Kita mau suruh bongkar kios-kios yang itu. Karena banyak penyalahgunaan. Nggak ada izin, nggak ada apa, bangun kios disewa-sewa gila. Kalau pasarnya PAD-nya cuma 200. Gila. Itu kita bikin kosan aja puluhan ratusan miliar. Tapi 2 tahun lalu kita bisa pakai ya Pak. Kalau pos-kosan sana tuh enak juga ya. Enak. Tinggal situ gitu ya. Jangan bawa bahaya Pak. Itu 13-14 tahun udah bisa jualan. Tapi itu memang badan itu kan udah nggak boleh sebetulnya. Kan masih badan pengelola kan Itu masih cabut balikin aja. Cuma masih swasta kan masih debat juga ya. Banyak masalah. Tapi yang udah habis urus kan. Oke, saya mau ganti baju. Saya jalan berikut mesti ganti. Siap. Terima kasih Pak Wu. Belum bisa penutupan tanya. Mungkin kalau wartawan. Wah. Saya bantuin Pak Wu tinggal tunggu aja. Ya, nanti buat jantungan aja.